Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bani Arifin, nomor induk mahasiswa 210113921857010. Mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 4 tahun 2021. Program studi akuntansi dan keuangan LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMK Negeri 1 Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Kelas 11 Akuntansi Keuangan dan Lembaga sebagai syarat uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 4 tahun 2021 Universitas Negeri Surabaya. Submateri pokok transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Silakan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Sebelum kita masuki pelajaran, biar kita pagi hari ini bersemangat ya. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. SMK Negeri 1 Batang? Jajah. Nah, terima kasih. Nah, pada pagi hari ini, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sebelum memasuki pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, saya cek daftar hadirnya ya. Melina Zanuba, Hadir Pak. Melisa Putriani, Hadir Pak. Nabila Azhara Nazhira, Hadir Pak. Nesa Sabila. Hadir Pak. Pada kesempatan pagi hari ini, di mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan dagang dan manufaktur, kita akan mempelajari materi lanjutan dari minggu-minggu kemarin. Nah, kalau minggu kemarin kita belajar tentang posting jurnal umum ke buku besar. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan mempelajari materi tentang transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa. Nah, tujuan dari pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, yang pertama adalah satu, peserta didik dapat menganalisis transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis akun-akun transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyiapkan jurnal penyesuaian untuk perusahaan jasa dengan tepat. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat melakukan pencatatan transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa dengan tepat. Nah, jurnal penyesuaian itu adalah salah satu siklus dari perusahaan jasa ya. Jadi siklus dari perusahaan jasa dari bukti transaksi, analisis bukti transaksi, kemudian setelah analisis bukti transaksi, kemudian memposting ke buku besar, setelah memposting ke buku besar, kemudian ke jurnal umum. Nah, setelah menjadi jurnal umum, kemudian dibuat jurnal penyesuaian. Nah, ini adalah siklus selanjutnya, itu jurnal penyesuaian. Nah, sebelum kita masuk di materi, ada video pengamatan. Silakan kalian amati video ini. Teman-teman semua, kita mulai untuk penyusunan jurnal penyesuaian. Di sini berdasarkan data kasusnya, untuk penyesuaiannya hanya ada 3, yaitu penyusunan aktif atas,
kemudian persediaan akhir suplis, kemudian beban asuransi yang telah kadaluarsa. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama yaitu data penyusunan aktif tetap bulan Desember 2020 untuk equipment atau peralatan, ya, untuk peralatan sebesar 800.000. Oke, kita langsung saja tanggal 31 Desember. Untuk bukti transaksinya kita buatkan menggunakan bukti memo, ya, biasanya menggunakan memo untuk penyesuaian. Bukti memo 12 ini kita anggap sebagai bulannya 12, kemudian 1/1 ini transaksi yang pertama, ya. Kemudian jurnalnya, karena di situ ada beban penyusutan, maka jurnalnya beban penyusutan peralatan, kemudian kreditnya peralatan, ya, kreditnya peralatan, karena di sini fokusnya di equipment. Oke, sampai jurnalnya sebesar 800.000. Jangan lupa kode akunnya kita tuliskan, ya, biar nanti mempermudah kita dalam melakukan rekapitulasi. Kemudian yang kedua persediaan akhir suplis dinilai 8 juta. Oke, tinggal 31 sama bukti transaksinya yang 12/2. Jumlah yang kita buat yaitu debitnya beban perlengkapan kantor, ya, beban perlengkapan kantor atau beban perlengkapan usaha juga bisa, tapi di sini kita ambil beban perlengkapan kantor, ya. Kemudian kreditnya perlengkapan, office supplies expense, kemudian kreditnya list. Jangan lupa nomor rekeningnya, ya, kode rekeningnya, kemudian senilai 8 juta. Kemudian yang ketiga di sini beban asuransi yang telah kadaluarsa 1.500.000 transaksinya. Kemudian jurnal yang kita buat debitnya beban asuransi, kemudian kreditnya asuransi dibayar di muka. Insurance expense and private insurance. Nomor rekeningnya jangan lupa, kemudian nominalnya sebesar 1.500.000 rupiah. Oke, selesai. Kemudian kita jumlahkan, debit dan kreditnya harus sama, maksudnya. Setelah jurnal sudah kita buat, jangan lupa rekapitulasi harus kita buat juga, nanti untuk mempermudah kita dalam proses selanjutnya. Oke, kita akun yang pertama, ya, akun yang pertama kita lihat yang posisinya nomor rekeningnya yang paling kecil dulu, kita ambil nomor rekening yang paling kecil 1/200, ya, yang paling kecil. Yang paling kecil bisa, yang paling besar juga bisa. Tapi karena ini diambil di debitnya, yang posisi debit itu kepala 6 semua, berarti kita ambil yang 6.1.400 atau kita urutkan dari yang atas, bisa 6.1.400, posisinya debit 800.000. Nah, kemudian yang kedua 6.1.200, ya, 6.1.200 besar debit 8 juta. Kemudian yang ketiga 6.1.500 besar 1.500.000. Kemudian untuk yang kreditnya sama, ya, untuk ini jadi udah saja. Kreditnya 800, kemudian yang kedua 1.500, kemudian yang ketiga ini 1.600, 1.500. Kemudian kita jumlahkan harus sama dengan yang ada di jumlahnya di atasnya, totalnya ini sudah sama.
Tapi akan lebih baik jika nomor rekening ini kita urutkan dari nomor rekening yang paling kecil, ya. Jadi urutannya kalau yang paling kecil ini G-1 200, kemudian baru G1 400, baru yang ketiga G1 500, sama yang semua juga sama. Itu akan lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Oke, teman-teman, untuk jurnal penyesuaian saya kira penjelasannya hanya seperti itu, tapi perlu diperhatikan. Biasanya kita mengalami kesulitan dalam siklus akuntansi itu. Yang pertama itu di penyusunan jurnal umum, kemudian yang kedua di jurnal penyesuaian. Kemudian untuk pembahasan jurnal penyesuaian sekali lagi kepada ahlinya, para pakar, teman-teman semua yang lebih paham, lebih tahu tentang siklus akuntansi, mohon koreksinya, mohon sarannya, mohon masukannya demi berkembangnya ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak semua, ada pertanyaan tidak dari hasil pengamatan video tentang jurnal penyesuaian di atas? Ada Pak, saya. Oh iya, silakan. Jurnal penyesuaian itu apa ya Pak? Jurnal penyesuaian. Oh, fungsi jurnal. Oh, fungsi jurnal penyesuaian. Ada yang tahu? Saya Kak. Oh iya. 1. Menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga sesuai dengan saldo trio yang sesungguhnya. 2. Menghitung pendapatan dan beban perusahaan selama periode yang bersangkutan. 3. Akun-akun yang perlu disesuaikan. Iya. Tadi ya, terima kasih Nabila sudah menjawab fungsi jurnal penyesuaian. Kemudian ada yang ditanyakan lagi? Maaf Pak, mau izin bertanya. Iya. Persediaan akhir itu nama akunnya apa ya? Persediaan akhir nama akunnya apa? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Iya. Persediaan akhir itu adalah suples. Iya. Persediaan akhir itu namanya suples bacanya. Iya. Rekapitulasi jurnal apa ya Pak? Apa diulangi lagi coba? Tujuan rekapitulasi jurnal. Tujuan rekapitulasi jurnal. Dari teman-teman yang lain ada yang bisa menjawab? Izin menjawab Pak. Iya. Siapa Mbak namanya? Sylvia. Sylvia. Iya. Apa Sylvia? Tujuan atau manfaat pembuatan rekapitulasi jurnal yang paling utama adalah memudahkan pegawai keuangan atau akuntan dalam memposting setiap jurnal ke dalam buku besar pada waktu tertentu. Iya. Jadi tujuan dari rekapitulasi jurnal adalah untuk mempermudah dalam memposting di akun jurnal. Ya. Ada yang lain lagi? Tidak ada. Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Nah, kalau sudah tidak ada, silakan kalian mencari informasi tentang transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa. Silakan kalian searching atau buka buku tentang transaksi penyesuaian pada perusahaan jasa. Silakan. Rahman. Media internet dan media buku yang sudah kalian baca. Nah, selanjutnya saya bagi kelompok menjadi 6 kelompok, di mana setiap kelompok itu terdiri dari 3 siswa. Nah, langsung saja saya bagi ya sesuai dengan tempat duduk. Kelompok
1, 2, 3 ya. Ini menjadi kelompok 1 ya. Terus 4, 5, 6 berarti kelompok 2. Terus 7, 8, 9 kelompok 3. 10, 11, 12 kelompok 4. 13, 14, 15 kelompok 5. Terus berarti 16, 17, 18 kelompok 6. Nah, saya bagi soal-soalnya tentang perusahaan jasa dari neraca saldo dan bukti transaksinya. Kalian buat jurnal penyesuaiannya. Ada 3 kasus. Nah, kalian selesaikan. Nanti tugasnya adalah setiap kelompok mempresentasikan. Nanti kita acak untuk presentasinya. Ya, silakan Mbak dibantu untuk membagikan. Satu kelompok satu anu ya, dibagi, bantu bagi. Kamu beri kirim. Nih, lihat soalnya itu ada soal 3 ya. Yang belum dapat soal 3 ngacung kelompok mana? Yang belum dapat soal 3, depan itu ada soal 3. Soal 1 yang belum dapat. Soal 1. Terus soal 1. Soal 1. Soal 1. Yang belum dapat soal 2. Mana lagi? Ini. Silakan dipresentasikan. Nah, saya acak. Silakan yang mau presentasi untuk tugas 1 kelompok berapa? Ya, kelompok berapa kan? Kelompok 3. Tambah. Kalian kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Nah, kelompok lain menanggapi ya, menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas 1, yaitu tentang penyesuaian perusahaan pada 1 Desember 2015 adalah tanggal bulan Desember 2015, tanggal 31. Beban sewa berada di sisi kredit berjumlah 2 juta. Beban sewa berada di sisi debit berjumlah 2 juta.
Sewa dibayar di muka berada di sisi kredit yaitu berjumlah 2 juta. Beban peralatan berada di sisi debit berjumlah 6.500.000. Perlengkapan beban di sisi kredit berjumlah 4.500.000 rupiah. Beban teknik kendaraan di sisi debit berjumlah 25 juta rupiah dan akumulasi kendaraan di sisi kredit berjumlah 25 juta rupiah dan jumlahnya debit berjumlah 31.500.000 rupiah dan kredit berjumlah 31.500 juta rupiah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok lain ada yang menanggapi hasil dari presentasi kelompok 3? Ketika yang beban perlengkapan itu harusnya 4.500.000 bukan 6.500.000. Ya, harusnya tadi 4.500.000 bukan 6 juta. ya, bukan 6.500.000. Silakan ditanggapi. Oh iya, terima kasih. Nanti saya perbaiki. Memang salah ya? Ya, terima kasih masukannya dari kelompok 6. Ya, silakan, sudah selesai ditutup. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok berapa? 3. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 3. Ya. Nah, selanjutnya untuk tugas yang kedua, silakan kelompok berapa yang mau maju? Ya, kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari jurnal penyesuaian salam cantik per 31 Desember 2021. Tanggal 31 Desember 2020. Keterangan beban perlengkapan salon di sisi debit 4 juta dan di sisi perlengkapan salon di sisi kredit 4 juta. Beban penyusutan peralatan salon sebesar 4.500.000 dan di sisi debit dan akumulasi peralatan salon di sisi kredit 4.500.000. Sewa dibayar di muka sebesar 5.500.000 di sisi debit dan beban sewa gedung di sisi kredit 5.500.000. Iklan dibayar di muka di sisi debit sebesar 300.000. Beban iklan di sisi kredit 300.000 dan utang gaji di sisi debit sebesar 1 juta rupiah dan beban gaji di sisi kredit sebesar 1 juta rupiah. Ya, dari kelompok 2 yang maju mempresentasikan hasil dari tugas 2. Ada yang menanggapi dari kelompok yang lain? Ya, kelompok 5. Maaf Pak, itu keterangan yang paling akhir seharusnya beban gaji yang didebit dan utang gaji yang dikredit. Ya, dicek. Oh iya Pak, salah. Iya, memang salah ya. Nanti diperbaiki lagi. Ya. Nah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya tugas 3. Tugas 3 yang masih maju kelompok berapa?
Baik, kelompok 1 silakan. Kelompok 1 mempresentasikan hasil dari tugas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tugas 3, Jurnal Salondian periode Desember 2020. Desember tanggal 31. DM 123 depreciation expense di sisi debit cost ref 6.400 debitnya sebesar 800.000. Equipment akumulat di sisi kredit cost ref 12110 kredit sebesar 800.000. Tanggal 31 Desember BM 124 office surplus expense di sisi debit cost ref 6.1200 sebesar 2.350. Surplus di sisi kredit cost ref 12110. Post ref 11500 sebesar 2.350. Desember 31 prepaid insurance di sisi debit cost ref 11600 sebesar 1.500. Insurance expense di sisi debit cost ref 61500 sebesar 1.500. Sekian. Ya, ada tanggapan masukan dari kelompok yang lain terhadap kelompok 1 dari hasil tugas 3? Ya, silakan. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 4. Ya, silakan tanggapan dari kelompok 4. Kan tadi kau bilang yang insurance itu di kredit ya? Iya. Yang di kredit, yang insurance expense. Iya. Oh, dan terus yang prepaid insurance itu di Prepaid di sisi debit, insurance di sisi kredit. salah, seharusnya yang insurance expense itu di debit, yang prepaid insurance itu di kredit. Ya. Yang lain sama dengan kelompok 3? Kelompok yang lain sama dengan kelompok 3? Atau sama dengan kelompok 1? Yang lain? Sama. Ya, sama dengan kelompok 3, ya. Ya, nanti diperbaiki ya. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Sebelumnya hasil diskusinya dikumpulkan ke depan ya. Hasil diskusi tadi sudah selesai? Sudah silakan dikumpulkan ke depan hasil diskusinya. Perwakilan saja. Yang pertama Ya, yang lain lagi. Nah, selanjutnya adalah sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada sedikit penugasan. Saya bagi, silakan dikerjakan tugasnya, diisi nama lengkap.
Ya, silakan diisi tugasnya, nugasnya. Ya, silakan diisi tugasnya, nugasan kita. Nah, dari hasil pembelajaran tadi kita bersama-sama sudah menampilkan video, kemudian kalian sudah mencari informasi melalui internet dan buku, kemudian kalian sudah diskusi dengan kelompok. Nah, silakan ada tanggapan, masukan, kelebihan dan kelemahan pembelajaran pada pagi hari ini. Saya Pak, Iya. kelebihan dari pelajaran ini asik karena kita bisa berdiskusi dengan teman-teman dan juga mendapatkan pengetahuan baru tentang transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa. Kelemahannya, kekurangannya, waktu pembelajarannya yang singkat, sedangkan masih banyak yang ingin saya dan teman-teman pelajari tentang transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa. Sudah Pak. Iya. Terima kasih Rona atas penyampaian kelebihan dan kelemahan pada pembelajaran pagi hari ini. Nah, kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama bahwa adalah jurnal penyesuaian dibuat pada hakikatnya adalah untuk mengadakan penyesuaian atau mengkoreksi perkiraan tentu sehingga mencerminkan keadaan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya yang sebenarnya. Kemudian pencatatan dalam jurnal penyesuaian dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu deferral dan akrual ya. Deferral adalah penangguhan pendapatan dan beban yang sudah dicatat dalam akun, sedangkan akrual adalah pengakuan atas pendapatan dan beban yang masih belum dicatat dalam akun ya. Sampai di sini, terima kasih. Kita akan masuk di materi yang selanjutnya, di materi yang akan datang tentang di minggu yang akan datang kita akan mempelajari tentang memposting jurnal penyesuaian ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa ya. Nah, sebelum minggu depan kalian sudah baca dulu materi tersebut. Nah, sebelum saya mengakhiri, kita baca yel-yel bersama-sama ya. Penuh dengan semangat ya. Ya. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. SMK Negeri 1 Batang. Ya. Terima kasih. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap semangat belajar dan selalu berada di jalan yang benar. Saya tutup. Ihdinas siratal mustaqim wa wahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.